Halo, selamat siang. Ini dengan Coach Heidi. Sekarang saya mau jelaskan proses penjaringan talenta sepak bola putri di Papua. Bagaimana caranya yang paling bagus untuk scouting pemain supaya dari awal mereka masih muda, umur 12-13 tahun, sampai pada akhir mereka bisa masuk di timnas putri. Kita di sini lihat beberapa kotak. Kita mulai di paling kiri bawah. Paling bagus kalau dimulai dengan membuat festival sepak bola putri di bawah umur 12 tahun, ya itu bisa dibuat misalnya di tingkat SD. Jadi di situ banyak perempuan belum pernah diperkenalkan dengan sepak bola. Nah, di situ bisa buat festival sepak bola yang mencakup banyak permainan yang lucu, yang menarik, dan harus bawa banyak bola supaya anak-anak pertama kali belajar untuk ya passing bola, tendang bola, kontrol bola, dan mereka mulai menikmati supaya nanti mereka mau melanjutkan latihan. Dari situ kita bisa lihat ada talenta-talenta yang bisa diundang ke SSB U13. Satu cara yang lain yang sangat menarik itu untuk buat turnamen antar sekolah, misalnya antar tim SD, di mana kita lihat sudah ada banyak laki-laki yang main, tapi baru ada beberapa perempuan yang main. Jadi belum ada cukup banyak pemain putri untuk membentuk tim. Jadi kita buat turnamen atau liga U12 laki-laki, tim putra, di mana ditambah 3 pemain putri di masing-masing tim. Nah, itu kita bicara turnamen 7 lawan 7. Jadi bukan lapangan besar, tapi main 7 lawan 7, di mana ada nanti 6 laki-laki dan 1 pemain putri main di lapangan. 3 pemain putri harus didaftarkan dan selalu di setiap pertandingan 1 pemain putri harus ada di lapangan. Kenapa begitu? Dengan demikian, tim putra, tim laki-laki akan sendiri mencari pemain putri di daerah mereka, atau kalau itu turnamen antar sekolah, di sekolah mereka yang main paling bagus. Kalau turnamen itu juga bisa dibuat di luar sekolah, nanti laki-laki akan cari pemain putri di daerah mereka yang mereka tahu dia paling berani, dia paling bagus mainnya. Jadi pelatih nanti perlu scouting di turnamen sekolah itu saja atau di luar sekolah, terserah dibuat di mana, dan bisa scouting pemain putri U13 untuk yang bisa masuk di SSB U13. Jadi penjelasan ulang lagi, laki-laki harus umur U12, pemain putri yang boleh ikut main umur U13. Jadi putri boleh 1 tahun lebih tua. Kemudian kita juga bisa buat liga pelajar tingkat SMP. Kalau anak-anak nanti sudah masuk SMP, jadi 13, 14, 15 tahun, masih di bawah 15 tahun, bisa dibuat liga pelajar tingkat SMP, bisa dibuat antar sekolah, bisa juga dibuat untuk tim secara umum. Dan di situ bisa dibuat scouting untuk pemain bertalenta yang bisa nanti diundang untuk SSB U15. SSB artinya sekolah sepak bola bagi yang belum tahu. Jadi di situ pelatih-pelatih bisa buat scouting untuk cari talenta yang nanti bisa dilatih secara rutin, paling sedikit 2 kali seminggu ya. Oke, jadi kalau kita sudah punya banyak SSB U15 di satu daerah, bisa dibuat Liga SSB U15. Nah, itu sangat bagus kalau kita mau scouting pemain putri U15 untuk salah satu akademi elit U15. Akademi elit perbedaannya apa dengan SSB? SSB itu anak-anak tinggal di rumah masing-masing dan mereka datang latihan. Mungkin 2 kali seminggu, 3 kali seminggu. Mungkin nanti datang untuk ada turnamen. Tapi mereka tinggal di rumah masing-masing. Kalau akademi elit U15 beda. Mereka tinggal di asrama. Mereka akan dibina di dalam tempat khusus yang aman, nyaman, di mana ada pembina yang membantu mereka juga mungkin sebagai mentor. Hanya talenta yang sangat istimewa, yang punya teknik, skill, yang sangat bagus sekali,
akan diterima di akademi itu, dan akademi itu nanti berikan beasiswa untuk sekolah, untuk pendidikan anak-anak itu supaya mereka dapat belajar dengan bagus. Kalau nanti kita mau scouting pemain untuk timnas U15, sangat gampang kalau di salah satu daerah ada akademi elit U15. Makanya saya sangat rekomendasikan untuk di Papua, di daerah mana saja, tapi karena sekarang saya tinggal di Papua, makanya saya sangat peduli dengan Papua. Saya usulkan untuk di Papua dibuat akademi elit U15 di beberapa daerah supaya nanti semakin banyak pemain dilatih dengan bagus, dibina dengan bagus, karakternya dibina dengan baik, pendidikan mereka meningkat supaya nanti semakin banyak pemain bisa masuk di timnas U15. Selain itu, kalau anak-anak nanti sudah lebih tua masuk di SMA, itu biasanya anak-anak sudah umur 15, 16, 17 tahun. Bisa juga dibuat suatu liga pelajar tingkat SMA. Tapi bisa juga dibuat SSB U18. Jadi anak-anak dari SSB U15, kalau mereka nanti sudah jadi lebih tua, mereka bisa masuk di SSB U18, atau bahkan kalau pemain akademi dari akademi elit yang belum mampu untuk diterima di akademi elit U18, dia bisa masuk nanti di SSB U18 atau di klub seperti itu. Jadi dibuat liga pelajar tingkat SMA atau bisa dibuat turnamen antar klub. Itu tergantung pengurus-pengurus yang ada di daerah tersebut. Paling bagus kalau nanti ada banyak SSB U18, bisa dibuat liga antara SSB di salah satu daerah. Kalau itu diurus baik, bisa dapat scouting banyak talenta bagus yang nanti bisa diterima di Akademi Elit Provinsi U18. Jadi kalau di Papua sudah ada 6 provinsi, paling bagus di setiap provinsi akan didirikan satu akademi elit supaya nanti bisa semua talenta terbaik dari provinsi tersebut bisa diterima di dalam akademi itu untuk bisa dapat latihan yang sangat bermutu, bisa dapat pembinaan dalam sekolah mereka, bisa dapat pembinaan dalam karakter mereka, bisa belajar untuk hidup sama-sama, main sama-sama di dalam satu tim yang sangat bagus. Dengan demikian sangat enak untuk suatu scout untuk nanti cari talenta terbaik untuk timnas U18. Tinggal pergi ke akademi elit saja untuk seleksi pemain. Tapi bisa juga kalau ada talenta baru yang belum dilihat sebelumnya, bisa juga scout bisa cari talenta di Liga SSB U18 di daerah tersebut. Kalau nanti misalnya ada 6 akademi elit, masing-masing akademi akan nanti ikut di Liga Akademi U18. Akademi Elit Galanita Papua itu satu rekomendasi dari saya untuk dibuat di misalnya di Pulau Jawa. Supaya nanti pemain-pemain terbaik dari tanah Papua, berarti dari 6 provinsi se-Papua, diterima di dalam Akademi Elit Galanita Papua di luar. Jadi supaya bukan hanya masing-masing provinsi sendiri mau maju, tapi pemain-pemain terbaik dari 6 provinsi di Papua digabung dalam satu Akademi Elit Galanita Papua. Kenapa? Supaya tim semakin kuat dan nanti bisa bersaing dengan sangat baik melawan tim-tim dari luar. Akademi Elit Galanita Papua itu bukan untuk U18, tapi juga bisa untuk anak-anak yang nanti sudah lulus sekolah, yang cari nanti tempat kuliah. Nah, itu di situ bisa diseleksi pemain untuk timnas putri senior. Dengan demikian saya jelaskan atau rekomendasikan proses dari awalnya Festival Sepak Bola Putri sampai pemain bisa diseleksi untuk timnas putri senior. Semoga sukses dan semoga kemajuan di sepak bola putri Papua dan juga di seluruh Indonesia bisa kelihatan dalam tahun-tahun ke depan. Jadi Papua untuk Indonesia.